Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rino Rain. Masih ngomongin Marvel dan kayaknya di channel ini bakalan dipenuhin sama action figurnya Marvel. What's up? You remember that beloved commercial? What's up? Karena sekarang film-film Marvel maupun sinetronnya lagi seneng-senengnya tayang baik di bioskop maupun di aplikasi berbayar. Jadi biar hype-nya kerasa, ya serunya sih ya ngomongin Marvel. Terkhusus untuk channel ini ya action figurnya dong. Dan di video kali ini saya mau unboxing dan review X-Con Lois dan Ghost dari filmnya Ant-Man and the Wasp. Meskipun sebenarnya udah agak basi sih, soalnya filmnya udah lama rilis tahun 2018 kemarin. Saya rasa kalian pun juga udah hafal ceritanya dan karakter Marvel apa aja yang muncul di film tersebut. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, kita refresh ingatan kita sekaligus nostalgia melalui action figurnya. Jadi saya kan suka hunting-hunting nih harga action figure terkhusus Marvel Legend. Kenapa suka hunting Marvel Legend? Ya soalnya untuk figur Marvel ini lengkap banget, mulai dari klasik, retro sampai versi MCU ada, dan Hasbro hampir setiap minggu update set figur-figur baru. Kan jadi pusing. Jadi pengen belum kebeli, muncul lagi yang awalnya nggak pengen jadi pengen. Harganya pun udah nggak main-main. Aduh, bikin pusing deh. Saya rasa set figur ini yang termurah kalau di lini figur two-packnya Marvel Legend. Harganya di kisaran sekitar 325.000 lah. Dibandingkan dengan figur two-pack yang lain yang harganya bisa di kisaran antara 500.000 bahkan di atas 1 jutaan. Hadah, daripada makin pusing ya. Sekarang kita fokus ke Lois dan Ghost-nya aja deh. Buat kalian yang nggak tahu Lois ini siapa, jadi dia adalah temennya si Scott Lang. Scott Lang itu siapa? Yakin nggak tahu? Hah? Ya udahlah, males dah. Dalam film Ant-Man and the Wasp, Lois ini punya peranan yang sangat penting. Selain sebagai bosnya perusahaan security yang dibangun bersama dengan Scott Lang, yaitu X-Con, dia juga ditugaskan sutradara di film ini untuk membocorkan di mana Scott Lang berada. Well, where is Scott Lang? Literally speaking. Oh, the woods. The woods? Yang artinya letak gedung PIM pun ketahuan, sehingga Ghost jadi tahu dan berhasil mencuri gedung yang ada mesin kuantumnya tersebut. Artinya ya makin memperpanjang durasi film. Nah, sedangkan Ghost ya bertugas sebagai orang yang cukup merepotkan Ant-Man and the Wasp alias sebagai villainnya. Kalau nggak ada Ghost ya nggak rame, tapi endingnya si Ghost juga jadi baik kok. Dia tobat. Dan ini dia action figurnya dari Marvel Legend. Dua figur di packing dalam satu box. Bentuk kotaknya suka banget karena ini benar-benar fit, benar-benar kotak. Jadi kalau kita simpen, penyimpanannya jadi rapi. Jadi seharusnya Marvel Legend bikin boxnya ya kayak gini aja bentuknya. Ya meskipun ini cukup mainstream sih. Di bagian depan kita bisa melihat figurnya ya beserta aksesorisnya yang lumayan banyak ini, dan terlihat cukup aman dari guncangan karena dilindungi oleh blister yang ada di dalamnya. Terus desain covernya juga keren sih, sederhana, dinominasi warna hitam dengan titik-titik seperti Videotron waktu si Janet sedang mencari koordinat posisi dirinya sendiri melalui tubuhnya Scott Lang, dan divariasikan dengan bingkai merah di box Windowsnya, jadi ciri khas Ant-Man banget. Lalu di bagian atas sini tulisan Legend seriesnya dan logo filmnya Marvel Ant-Man and the Wasp di bagian sini. Nah, terus ini nama karakternya Lois dan Ghost. Kemudian di sudut bawah sini Hasbro, logonya Hasbro beserta warning bahwa mainan ini jangan sekali-sekali diberikan kepada anak usia di bawah 4 tahun karena banyak part kecil di figur ini ya. Di bagian samping sebelah kanan kita melihat ada gambar Ghost, di samping sebelah kiri Lois, bagian atas ada tulisan Marvel meskipun nggak begitu kelihatan karena latarnya berwarna hitam. Terus di belakangnya ada deskripsi tentang figurnya Lois dan Ghost serta gambar poster movie Ant-Man and Wasp. Terus di bawahnya tulisan kecil yang ya udah baca aja sendiri. Di bagian bawahnya ya begitulah.
Loh, ini ada harganya, ini mahal banget ya. Ini harganya 1 jutaan ini. Wow, dan sekarang kita unboxing. Untuk boxnya agak battle damage ya. Oke, ini kedua figurnya, dan untuk aksesorisnya kita dapat ini gedungnya Hank Pym yang udah dikecilin jadi mirip koper ya. Ini hampir mirip lah detailnya sama yang ada di movie, cuman ini nggak ada bagian pintunya nih, nggak kelihatan tuh. Nah, terus tapi bagian rooftopnya ini yang mendekati detailnya lah, dibikin detail kayak ginian. Nah, terus untuk gagangnya ini juga ini bisa naik turunkan gitu ya, jadi bisa dimasukin ke dalam kayak gini. Terus bagian bawahnya ini cuman kayak gini aja nih, polos. Nah, terus untuk bagian rodanya sebelah sini ini nggak bisa diputar ya, jadi cuman kaku gini aja. Terus kita dapat satu semut, tapi ini kayaknya bukan semut yang gantiin Scott Langman drum ya, tapi ini semut pekerja yang bantuin Hank Pym ngerjain mesin kuantumnya itu, kayaknya sih gitu. Terus detailnya sih oke banget ya. Kemudian kita juga dapat headscope-nya Avastar yang nggak pakai topeng ya, dan ini hoodie-nya yang versi kebuka gitu. Terus ini mirip banget sih kalau untuk headscope-nya dengan pemerannya Ghost ya. Yang saya suka di headscope-nya ini adalah bagian matanya itu dibikin itu ada eyeshadow-nya. Nah, terus hidungnya juga mancung, cantik banget sih. Terus untuk bagian rambutnya di bagian samping depannya ini ditirai dan bagian belakangnya itu digulung ya. Jadi nanti buat biar mempermudah memasang hoodie-nya, jadi kayak gini modelnya. Dan karena saya ada satu lagi untuk bodinya Ghost, jadi kita bisa pasangkan ke body satunya. Nah, memang untuk idealnya sih kalau untuk Ghost ini belinya 2 ya. Jadi nanti kita bisa ngedisplay yang satu versi nggak pakai topeng dan yang satunya versi yang ada topengnya. Jadi kayak gini, keren kan? Nanti kalau kita display jadi kayak gini. Oke, sekarang kita lanjut ke figurnya. Jadi kita bahas yang si Ghost dulu ya. Jadi kalau menurut saya sih detail figurnya ini keren banget, karena sampai ke warnanya juga sama persis sama yang ada di movie. Jadi warnanya ini dinominasi dengan warna abu-abu yang dipadu dengan warna hijau telur asin. Jadi kayak di filmnya lah. Terus ini juga rapi banget untuk pewarnaannya, cuman di bagian sininya agak ada mispen sedikit tapi nggak begitu kelihatan lah. Untuk detail topengnya ini juga, ini topeng apa helmnya sih? Kalau kita bandingkan dengan yang ada versi movie-nya ini persis banget sih. Sampai ke bagian badannya yang detail-detail rumit kayak gini juga dibikin mirip banget sama di filmnya. Nah, terus bagian abu-abu ini kan nggak cuman polos, tapi ini ada kayak pori-pori pakaian gitu, ada teksturnya. Nah, ini kayak gini nih, dan di belakangnya juga ini sama, ini kakinya. Nah, terus untuk bagian sepatunya ini model wedges, bukan jenis sketch ya. Jenis ini biasanya bikin figur agak susah berdiri, tapi untuk Ghost ini termasuk mudah karena bagian kakinya ini kokoh. Bentuk kakinya juga suka banget sih, proporsional dengan badannya. Terus di bagian telapak kakinya ini begini, cuman ini saya nggak nemuin nomor serinya. Biasanya kan di bagian paha, tapi ini nggak ada. Tapi untuk Louis sih ada sih. Tuh. Apa punya kalian juga kayak gini? Dan untuk Louis kalau saya perhatikan sih kurang gemuk ya. Terutama di bagian lengannya nih, bagian tangan dan kakinya. Kalau untuk badannya sih udah pas banget. Nah, terus untuk bagian headscope-nya sih udah cabi-cabi gimana gitu ya. Ini juga udah mirip banget sih dengan pemerannya Louis, dengan kumis tipis dan jenggot tipisnya serta senyum khasnya yang emang suka ngejokes ya. Cuman di bagian rambut aja nih, yang bagian sini yang saya nggak suka. Kalau dilihat dari samping kelihatannya ada celah gitu, jadi kurang keren lah. Tapi kalau dari depan begini nggak kentara, dari belakang juga nggak kentara. Di bagian jasnya sebenarnya lebih keren lagi kalau model kebuka ya, jadi bukan yang model ketutup kayak gini.
tapi sih oke lah. Nah terus detail dasinya sih kalau menurut saya sih kurang mirip ya, untuk garis-garis ini, untuk corak garisnya kurang mirip, dan warnanya juga ini terlalu biru muda. Tapi untuk secara keseluruhan ini wajib banget dikoleksi, meskipun si Louisnya memang agak kurang proporsional si badannya. Jadi kelihatan gede di bagian badannya ini. Nah untuk bagian lengannya ini kecil, sama kakinya juga kecil, jadi agak terlalu kurus di bagian ini. Selebihnya oke banget. Dan sekarang kita lanjut ke artikulasinya. Untuk Ghost yang pakai topeng, bagian kepalanya ya bisa kita putar 360 derajat. Untuk menunduknya begini, menenggaknya nggak bisa ya, karena kehalang ini. Nah terus kalau kita rentangkan tangannya bisa sejauh ini, dan bisa juga kita putar-putar 360 derajat. Di sikunya ini nggak bisa ya, cuman sampai segini aja. Terus bisa kita putar bagian telapak tangannya, dan bisa ke atas ataupun ke bawah. Di bagian sikunya juga bisa kita putar, nah cuman dia nggak ada di bagian bicepnya ini. Untuk bagian torsonya kita bisa lengkungkan ke belakang sejauh ini, kita bungkupkan cuman segini aja, jadi nggak bisa lebih. Bagian pinggang ini nggak ada join, jadi nggak ada artikulasi juga. Bisa mengangkang sejauh ini. Di bagian pangkal pahanya juga ada join yang bisa kita putar. Untuk lututnya ada double join, bisa sejauh ini. Untuk menendang ke depan sejauh ini, ke belakangnya ya bisa lumayan juga, lumayan jauh sejauh ini. Nah terus di bagian ankle-nya biasa bisa ke bawah jauh banget, ke atasnya segini lumayan. Untuk ke samping, oh ya bisa diputer ini sih. Nah ke samping kayak gini nih, posisi terkilir. Udah untuk artikulasi Ghost lumayan lah, mantep. Kita lanjut ke Louis. Kepalanya bisa kita putar 360 derajat, bisa menunduk, menenggak begini. Nah terus tangannya bisa kita rentangkan. Nah kalau kita rentangan jadi agak aneh sih. Nah terus bagian bicepnya ada artikulasi, bisa kita putar. Terus bagian sikunya double join begini. Telapak tangannya bisa ke atas, bisa ke bawah. Bagian torsonya sebenarnya ada join cuman nggak kelihatan, tapi ini bisa menenggak, menunduk. Terus bagian pinggangnya ada join juga, bisa kita putar 360 derajat. Untuk mengangkangnya kurang lebih segini aja, ini nggak bisa lebih. Pangkal pahanya bisa kita putar. Untuk lututnya ada double join, bisa sejauh ini. Nah kemudian kalau untuk posisi menendang ya sejauh ini, ke belakang segini aja. Bagian ankle-nya ke bawahnya segini, ke atasnya cuma segini aja, jadi nggak terlalu bisa berartikulasi ya. Untuk ke samping, nah begini kurang lebih. Dan gimana kalau seandainya Ghostnya buka topeng, jadi untuk kepalanya ya bisa kita putar. Nah cuman jadi kacau ini. Oke ini bisa sih 360 derajat, cuman ini suka ikutan jadinya. Mungkin sekian dulu review di video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.